Baiklah Bapak Ibu, ini ada video lagi, ini tentang segitiga restitusi. Jadi bagaimana step kita nanti kalau berhadapan dengan penyelesaian anak yang sedang identitas gagal menjadi identitas sukses dengan pola restitusi. Jadi restitusi ini tingkatannya lebih baik dibandingkan hukuman dan konsekuensi. Bisa. Aku marah lah, aku balik ngatain Eka di depan kelas. Juga sama apabila ada yang menurut Bapak. Kemudian ya saya langsung ngatain Eka, saya bisa berdiri dengan orang lain. oh begitu. Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Pertahankan harga diri itu sesuatu yang penting. Maaf deh. Ya pasti. Tapi kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah. Sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi kemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira, kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Ya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itu berkaitan dengan masalah anak Bapak dan Ibu sekalian. Kita analisis sekarang segitiga restitusi yang ada dalam video ini. Nih, yang pertama menstabilkan identitas. Di sini berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Wajar kalau salah itu manusiawi sekali, selagi salahnya itu tidak terlalu tajam atau berbahaya. Kemudian berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi sukses dengan berbagai pertanyaan yang mendukung hal tersebut. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Ternyata itu yang kita tidak bolehkan, Bapak dan Ibu. Jangan pernah mengkritik anak kita yang dalam posisi bersalah. Kemudian pertanyaan untuk menstabilkan identitas itu, ini ada 4 yang saya kutip dan saya paparkan. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Jadi setelah kita tanya ke anak itu, boleh kita menyatakan seperti ini. Seperti tadi, dia ribut dengan temannya, itu berbuat kesalahan itu sesuatu yang wajar. Itu. Kemudian manusia tidak ada yang sempurna. Jadi anak itu walaupun salah dia sadar, oh saya sudah gagal nih, sebenarnya suatu saat saya bisa menjadi yang sukses. Kemudian kita bisa memperbaiki masalah ini. Kemudian saya tidak menanyakan kesalahannya.
Salahnya itu nggak pernah nanya kita. Yang kita tanyakan tetapi fokus untuk memperbaiki. Oleh karena itu mungkin itu pernah selalu saya coba. Kadang kita menahan emosi itu saat berhadapan dengan anak memang susah Bapak dan Ibu. Karena ini pernah saya coba terapkan. Saya menanyakan, saya tidak menanyakan kesalahan kamu nak. Saya sering berbicara seperti itu, tapi saya itu fokus untuk memperbaiki masalahnya. Kalau kita nyari kesalahan, itu bahaya. Anak itu akan lebih salah, kemudian kita akan seolah kita menghukum dia, menjudge nanti. Kemudian bisa juga, apakah sini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Seperti kasus tadi yang barusan. Saya nanyakan, saya tidak nanya yang salah, nak. Karena kita bukan ahli pengadilan. Tapi kita nyari masalahnya ini seperti apa mau dipecahkan. Kok kita ngomong kamu udah salah, sudah. Dia biasanya anak tuh diam. Akhirnya nampak dia emosinya. Nah itu yang paling bahaya. Itu yang kadang menimbulkan ada dendam pada siswa. Apalagi dia berkonflik dengan yang lain, dia merasa kita tuh kan mau anak bersalah itu jadi win dan win. Tapi kalau kita seolah-olah mengarah ke satu sisi, nanti ada yang fail, ada yang bersalah, ada yang merasa menang gitu. Akhirnya dia kayak gini nanti salah satu. Itu akhirnya yang lain tuh gagal. Akhirnya dia memandang, oh ibu ini kayak timbangan yang tidak seimbang. Nah seperti itu. Ini step yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini berisi perilaku berupaya memenuhi kebutuhan. Nah itu tadi. Bagaimana kita identifikasi kebutuhan anak itu tertentu. Anak salah itu pasti ada kebutuhannya. Maaf ngomong, kita juga ya sudah dewasa. Arah perkembangan kita ini kan sudah matang sekali Bapak dan Ibu. Kadang kalau kebutuhan kita tidak terpenuhi pasti ada saja yang kita akan lakukan, mungkin pelanggaran-pelanggaran itu. Kemudian guru menggeser pemikiran stimulus respon jadi proaktif, biarkan anak yang proaktif. Kemudian mengenali, mengakui kebutuhan murid dan memperbaiki hubungan dengan murid. Nah ini pertanyaan yang saya sampaikan. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Misalnya dia bertengkar, mungkin hanya menonjol sekali. Sebenarnya masalah kamu kita nggak ngasih masalah. Tapi kira-kira mungkin kamu tuh bisa. Jadi anak itu, oh iya, saya tuh sebenarnya bisa lebih dari ini. Tapi karena saya bisa mengendalikan diri, akhirnya tidak terjadi. Kemudian kamu bukan melakukan tanpa suatu alasan. Tanyakan alasan. Itu saya sering dengar juga. Mungkin Bu Nani sebagai guru BK mengiring sering nanya kan. Nanya kan, kamu alasan kamu kenapa? Kayak tadi yang terlambat. Alasan terlambat apa? Wajar. Berarti sebenarnya kita sudah masuk ke arah-arah situ. Namanya segitiga restitusi itu ada 3. Kadang kita tidak terpenuhi setiap stepnya, tapi kita sudah berusaha jadi manajer. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah pernah melampaui salah satu, atau salah 2, atau ketiga-tiganya, sebenarnya jiwa manajer Bapak dan Ibu sekalian sebagai pendidik itu sudah ada. Kita sudah berusaha menggiring anak yang dari identitasnya itu gagal jadi identitas sukses. Kira-kira sekarang mungkin agak berpikir Bapak Ibu, oh ya saya sering nanyakan, berarti saya itu kita sudah menjiwai itu. Kemudian kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu, itu yang saya bilang. Anak berbuat sesuatu itu pasti karena ada kebutuhan yang dia sedang tidak terpenuhi. Karena kita juga manusia, kita nyadari. Kadang kalau kebutuhan kita tidak terpenuhi, kita misalnya, ya banyaklah kesenangan kita terlampauin orang lain, kita merasa tidak dikehendaki di suatu lingkungan, itu pasti ada pelanggaran. Bukankah seperti itu Bapak Ibu? Kita akan lihat, bukan hanya diri kita ngelihat, oh dia tuh karena merasa ada kebutuhannya, tidak merasa dicintai, akhirnya menggeser posisi. Dalam status pergaulan dia menggeser. Itu mungkin karena ada sesuatunya. Tapi kadang kita jadi manusia jangan menerka-nerka. Ingat, kita mau menciptakan budaya positif yang diawali dengan disiplin positif, kontrol diri kita, mengenali kebutuhan. Nah, itu maksudnya. Kemudian yang terakhir, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Mungkin seperti kasus perokok tadi, Bu Yuli. Dengan dia ketangkap, kasus memperbaikinya itu seperti apa? Memang alasan dia karena saya biasa ngerokok. Tapi kita ngiring dia itu supaya melepaskan dikit demi sedikit, karena mungkin belum waktunya juga dia untuk seperti itu.
Nah, itu konteks. Mohon maaf Pak Ali, bukan ngomong Pak Ali, Pak Ali ya. Ada Ali. Ini udah fokus. Oke, monggo. Next. Nah, ini yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ini kita sudah mulai menggiring anak untuk membangkitkan motivasi intrinsik dia supaya disiplin positif dan budaya positif di sekolah kita ini terbentuk. Anak itu terbentuk menjadi adanya motivasi intrinsik. Ingat, motivasi intrinsik itu dari dalam, tanpa ada penghargaan dan tidak pernah melihat hukuman. Jadi anak itu mengalami identitas berhasil karena bukan orang lain yang mengontrol dia, tapi dirinya sendiri yang mengontrol. Motivasi intrinsik. Tapi ingat, kembali ke kebutuhan sih. Nah, ini ajukan pertanyaan. Sebagai, kalau kita di keluarga, kalau di kelas, apa yang kita yakini? Nah, makanya kita punya keyakinan kelas tadi, Bapak dan Ibu. Seandainya mengumpulkan tugas tebat pada waktunya. Pada saat ada yang seperti itu, nah keyakinan mana yang kamu sedang tidak penuhi? Nah itu, makanya di sini tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menggiring opini kami sih tadi untuk kita membuat kesepakatan sekolah, tapi kita giring dulu ke klasikal. Kalau sudah kesepakatan sekolah, itu unsurnya bukan hanya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tapi kepala sekolah, guru-guru, pegawai, siswa, dan termasuk orang tua. Jadi mereka paham. Ini mungkin luas nanti akan kita buat. Yang penting nanti mungkin kita boleh Bapak dan Ibu yang masih kelas 10, 11, karena ini masih satu semester, buatlah misalnya ada gejala anak agak aneh misalnya di kelas berapa gitu. Itu boleh. Coba saja, nggak usah banyak-banyak. Kira-kira yang tajam yang mana? Tajam kan satu saja dari 6 profil Pancasila tadi. Ambil yang mana yang kira-kira bisa menggiring anak, atau mau ngambil dari kebaikan universal yang lain, itu silakan ambil. Yang penting giring anak, step satu-satu saja, nggak usah kita merubah anak, kita memperbaiki aja konsepnya. Nah, ini masalah yang sering timbul, perlakuan anak seperti apa? Ambil keyakinannya titik satu. Mungkin nanti Bu Indra bisa mencobakannya gitu. Ya coba perlahan tuh ada, karena anak tuh merasa dia punya power, punya kebebasan. Nah itu pada saat kebutuhan dia itu terpenuhi, biasanya anak itu ya udah bebas. Nanti boleh Pak Ipul atau Mbak Enmi di kelas akan timbul anak-anak yang selama ini tidak bersuara, dia bisa bersuara, karena itu sebenarnya yang dia inginkan. Ini dasar kita mengiring jiwa kita untuk ke kurikulum berikutnya. Nah ini kemudian ada pertanyaan lain, nilai-nilai apa yang kita sepakati. Jadi kembali lagi, untuk menanyakan keyakinan kita harus punya dasar dulu, yaitu keyakinan kelas, keyakinan keluarga, atau keyakinan sekolah yang ada. Itu kenapa yang disebut tadi bukan keyakinan, bukan peraturan, tapi keyakinan kelas. Oke Bapak dan Ibu, itu akhir tentang budaya disiplin. Sebenarnya konsep-konsep yang harus Bapak Ibu pahami berkaitan dengan bagaimana kita nanti menegakkan budaya disiplin positif sekolah kita yang didasarkan kepada keyakinan-keyakinan baik yang universal yang ada di Indonesia, khususnya berdasarkan kepada profil pelajar Pancasila, dengan upaya kita untuk menggiring perilaku siswa kita agar tujuan pendidik kita dalam upaya membuat mereka bahagia dan aman pada saat mereka menjadi manusia seutuhnya dan masyarakat. Kesimpulannya yang bisa kita tarik dari slide yang panjang tadi itu seperti ini. Untuk mencapai budaya positif, itu yang paling utama yaitu kita berdasarkan teori kontrol. Individu mengontrol diri sendiri. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Dengan adanya penerapan kedua hal ini, insya Allah motivasi intrinsik akan timbul. Kata merdeka itu sebenarnya ada singkatannya. Yang M pertama, mulai dari diri. Itu sebenarnya konsepnya. Boleh kita mulai dari diri kita sendiri. Kemudian
Kalau motivasi intrinsik sudah ada, insya Allah menggiring budaya positif, ada disiplin positif dulu, karena ini bagiannya. Disiplin positif ini akan membentuk murid yang merdeka tadi, murid yang bisa berdiri, bersandar kepada kekuatan dia sendiri, tetapi tetap terkendali oleh kebutuhan orang lain dan juga kemerdekaan orang lain. Otomatis kalau anak sudah merdeka, kita pastikan kebutuhan dasarnya terpenuhi, Bapak dan Ibu. Nah, pada saat kebutuhan dasar ini terpenuhi, insya Allah 6 profil pelajar Pancasila tadi yang digaungkan dalam kurikulum merdeka yang akan kita lanjutkan di tahun berikutnya itu akan tercapai. Tapi ingat, kurikulum itu diawali dulu dengan perilaku guru dan muridnya dulu. Masalah penataan proses pembelajaran itu akan mengiring, itu konsepnya. Nah, kedua, ini ada jalur yang lain dari motivasi intrinsik itu. Untuk membangkitkannya, kita jadi guru harus menjadi posisi kontrol manager. Tadi kita memahami segitiga restitusi. Jangan memaksakan untuk 3 stepnya, kita per step saja, Pak dan Ibu. Nanti kan giring, namanya juga sesuatu itu kan butuh kebiasaan, butuh latihan. Tidak serta-merta seperti membalikan telapak tangan. Oleh karena itu, kita jangan berubah tapi perbaiki diri. Itu lebih enak mendengarnya daripada berubah, bahaya. Nah, bagaimana menjadi manajer? Kita ungkapkan restitusi, menghilangkan hukuman. Dengan demikian tercapai juga murid yang merdeka dan menuju kepada profil pelajar Pancasila. Oke, itu saja Bapak dan Ibu sekalian tentang budaya positif. Untuk mungkin hal-hal yang berkaitan, ini kita akan memulainya dari diri kita sendiri. Nanti dengan step mungkin kita mulai dengan kesepakatan kelas, nanti dilanjutkan kepada kesepakatan sekolah. Demikian saja Bapak dan Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Dari jam berapa tadi Bu Deni? 10 lewat, setengah 11 sampai dengan 12.30. Bapak dan Ibu kelihatannya masih masih antusias. Saya sangat menghargai ini. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada yang bisa kita manfaatkan untuk membangun budaya positif di SMA Negeri 4 Rajang-Lebong. Untuk demikian saya akhiri. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, alhamdulillah target saya tercapai. Karena memang saya ngomong ke Bu Deni paling banter nanti 12:30 Bu Deni, karena slide-nya sudah saya setting. Di depan sudah menunggu atau kita menunggu Bu Putri dan timnya mungkin maju, ada acara makan siang Bapak Deni. Nanti Bu Mar sudah siap dengan menu-menu canggihnya. Mudah-mudahan bisa menambah power energi Bapak